Selamat siang semua teman-teman, selamat siang Pak Andika dan Bu Heti, sama Andrew juga. Terima kasih banget Pak Andika udah mau datang ke acara ISDS. ISDS itu semacam komunitas saja sih teman-teman, jadi makanya di sini yang datang variasi, ada peneliti dari BRIN, Lab 45, terus ada dari UIN, terus ada dari media, terus ada dari Pertamina University, terus ada dari military enthusiast juga yang menguasai jagat maya. Jadi kita harapkan nanti diskusinya bisa lebih dinamis, karena ini pertanyaan dari orang-orang yang emang setiap hari kayaknya menggeluti bidang geopolitik, kira-kira begitu. Jadi mungkin kita mulai aja karena Pak Andika juga waktunya terbatas. Ini acaranya walaupun temanya formal, tapi santai aja ya. Jadi kita ngobrol aja. Oh ya, tadi juga ada orang dari Kedutaan Amerika. Jadi kita juga undang sebenarnya kedutaan dari Cina, tapi nggak datang juga. Jadi pengennya emang audiensnya variasi. Mungkin langsung aja Pak Andika, silakan ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja rule of the game-nya. Teman-teman boleh nanya apa aja yang terkait dengan geopolitik. Cuman mohon maaf karena orangnya banyak, satu orang nanya satu pertanyaan aja dulu ya. Jadi biar yang lain juga kebagian. Mungkin mulai dari ISDS dulu. Jadi alasannya diskusi ini diadakan tuh salah satunya kami agak concern Pak, karena Cina bikin peta baru, sementara di sisi lain Amerika juga presence semakin hadir di Papua Nugini. Amerika kalau nggak salah ada 6 lokasi dan salah satunya naval base. Sementara Cina kita tahu juga semakin asertif di kawasan. Nah ini kalau kami ngelihat bahwa Indonesia kayak semakin terhimpit gitu ya. Nah mungkin kalau pengen nanya dari analisa Pak Andika sendiri, bagaimana Bapak melihat perkembangan geopolitik tersebut? Iya Mbak Edna, jadi memang untuk rilis dari Kementerian Sumber Daya Alam ya, dari Cina tahun 2003, ini baru mungkin 2 mingguan lalu, 28 Agustus mereka merilis edisi 2023, berarti itu tidak hanya sekali, berarti itu merupakan seperti program rutin lah. Nah memang kali ini ada perbedaannya. Perbedaannya ya semakin banyak yang kemudian protes, karena bukan hanya ASEAN, tetapi juga Rusia juga dan kemudian India juga. Karena kalau ini Laut Cina Selatan, kemudian garis itu dimulai, 9 dash line itu dimulai, sebutannya 9 dash line, tetapi sebetulnya yang tergambar ada 10 garis putus-putus. Nah kali ini Taiwan itu masuk menjadi teritorinya. Itu dash line yang ke-10 yang baru edisi 2023 ini. Ini kan edisi peta ya, jadi peta standar Cina sebutannya begitu. Nah ini kan yang jelas Filipina juga merasa bahwa ada territorial waternya yang bukan territorial water tetapi bagian dari wilayah sesuai dengan UNCLOS. UNCLOS itu kan UN Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB.
tahun 1982. Nah, ini Filipina. Itu dari dulu merasa bahwa ini melanggar batas wilayahnya. Kemudian ke selatan Malaysia juga, Brunei juga, kemudian Indonesia di dekat Laut Natuna Utara, EEZ kita atau ZEE kita. Kemudian Vietnam. Kali ini India di bagian barat, bukan Nine Dash Line. Kalau Nine Dash Line ini kan hanya di Laut Cina Selatan, tetapi untuk di wilayah baratnya itu khususnya daerah yang selama ini overlap klaimnya, yaitu Arunachal Pradesh dan bukit petinggi bukit dan pegunungan Aksai Chin. Itu yang kemudian juga masuk. Nah, Rusia Bolshoi, yaitu Pulau Bolshoi itu pulau tapi sebetulnya di sungai. Jadi seperti delta, itu pun begitu. Sebetulnya sudah ada kesepakatan antara Rusia dengan Cina untuk membagi Pulau Bolshoi ini menjadi dua bagian. Yang sebelah barat yang kemudian pada saat 2008 ya, itu menjadi bagian dari Cina, sebelah timur Rusia. Tapi kali ini seluruh pulau itu menjadi dimasukkan oleh Cina menjadi bagian dari wilayah negaranya. Jadi memang kali ini cukup complicated sehingga membuat masalah yang menjadi terpelihara. Masalah ini bukan masalah baru karena untuk Pulau Bolshoi sendiri kan sudah sejak sebelum 1900 itu sudah ada masalah di antara mereka berdua. Nah, paling enggak masalah ini jadi terpelihara gitu. Nah, protes dilayangkan oleh India, oleh Malaysia, pemerintah Indonesia pun juga melakukan protes karena Bu Retno sebagai wakil dari pemerintah kan juga menyatakan bahwa batas wilayah kita hanya mengakui UNCLOS atau UN Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Jadi selain itu bukan referensi kita. Referensi kita hanya UNCLOS tadi. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian menimbulkan bagaimana masalah-masalah yang memang sudah berlangsung lama sekali ini juga tetap terpelihara kurang bagus, bahasa saya begitu. Terpelihara tapi kurang bagus karena tetap ada klaim yang memang dipelihara sehingga kemudian juga mereka-mereka yang merasa punya masalah ini juga kemudian mungkin merasa selalu ini kok kelihatannya nggak ada keinginan untuk membicarakan secara lebih soft. Itu Mbak, awalnya itu dulu deh, ntar bisa lagi kita berbicara lebih jauh. Jadi kalau saya menyikapi antara power struggle, ini kan power struggle Mbak ya, artinya bagaimana masing-masing negara kalau mereka ini semakin besar akan semakin meningkat pula kebutuhannya. Menurut saya itu alamiah lah, sama seperti kita juga dulu mungkin waktu kita belum kerja mungkin kita makan segala macam ya seadanya. Begitu sudah kita mau kerja, gaji sudah ada, mungkin lebih meningkat lagi. Nanti semakin kita punya uang ya beda lagi, walaupun kebutuhannya sama. Misalnya kebutuhan makan aja, kalau dulu makan cukup apa yang ada, lama-lama makan sama, makan 3 kali tapi udah berbeda banget standarnya. Itu kan manusiawi banget ya. Tapi yang penting adalah kita harus mengukur diri sendiri, kitanya. Saya tidak mengomentari negara-negara besar karena apa ya? Karena itu memang bagian dari meningkatnya interest, meningkatnya juga keinginan. Karena mereka juga negara yang sangat besar. Wajar lah kalau mereka ingin punya pengaruh, menurut saya begitu ya. Nah, masalahnya tinggal kita. Bagaimana kita bersikap? Menurut saya we cannot afford
untuk mengikuti yang begitu-begitu. Karena apa? Karena memang mahal sekali. Buktinya apa? Misalnya konflik di Ukraine. Konflik di Ukraine itu Mbak, itu Rusia. Ini prediksi IMF, bukan lembaga yang nggak kita kenal. IMF memprediksi 2023 ini ekonomi Rusia tuh mengecil, terbesar dari seluruh yang akan shrinking, seluruh negara yang tahun ini ekonominya mengecil, itu Rusia yang paling gede. 153 miliar dolar lebih kecil, minus dibandingin tahun sebelumnya. Ini kan baru 1,5 tahun nih konflik di Ukraine, baru 1,5 tahun, 23 Februari kalau nggak salah ya, tahun lalu 2022. Ini dampak ini Mbak, karena dampak ini bukan hanya misalnya mereka harus keluar kos, tapi juga karena mereka kan harus menghadapi embargo. Mereka nggak bisa lagi ekspor normal, mereka ekspor black market, itu pun dengan kasih diskon habis-habisan. Karena kalau enggak mereka nggak bisa. Nah dari situlah antara lain yang kemudian memukul. Belum lagi misalnya mereka produk mobil, ada industri mobil di sana, itu turun produksinya, turunnya aja 70%. Bayangin, produksi biasanya 100%, turunnya produksi sampai 70%. Artinya mereka hanya produksi 30%. Karena apa? Karena macam-macam embargo tadi. Bukan hanya embargo penjualan, tapi juga kan macam-macam. Import mereka juga terganggu dan seterusnya lah. Nanti saya bisa jelaskan pada saat tanya jawab. Ukraine turun juga, mengecil juga, walaupun cuma 3 miliar dolar. Tadi Rusia 153, tapi kalau persentase dari besaran ekonominya itu penurunannya cuma 6,9% dari GDP-nya Rusia tadi, walaupun nominalnya tadi 153 miliar dolar. Ukraine nominalnya mengecilnya 3 miliar dolar, tapi itu juga hanya 1,8% dari besaran ekonominya. Kenapa? Karena Ukraine hanya terhambat untuk ekspor grain di Laut Hitam. Itu yang diblokade oleh Russian Navy, angkatan lautnya Rusia. Tetapi Ukraine menerima bantuan banyak dari, bukan hanya negara Mbak, bukan hanya state actor, tapi juga non-state, bahkan perusahaan. Non-state kan biasanya NGO, kali ini perusahaan besar. Ini juga satu hal yang menarik kita perhatikan, sehingga peralihan dari mungkin model konflik dulu dengan sekarang ini, pemainnya bukan hanya state Mbak, non-state-nya ini bahkan sampai perusahaan. Salah satunya adalah Starlink, Elon Musk. Nah, kemudian Ukraine ini yang membantu itu 24 negara Mbak. Bayangin, 24 negara itu yang ekonominya gede-gede semua, yang bantu gitu loh. Jadi inilah modelnya, sehingga walaupun kecil tetap terasa oleh kita Mbak. Saya kembali ke teori saya tadi, bahwa kita we cannot afford lah, kita nggak punya energi, kita nggak punya uang untuk ikut. Karena apa? Karena itu akan menggerus, yaitu tadi negara sebesar Rusia ekonominya lebih besar dari Indonesia Mbak. Dia nomor 11 ekonomi terbesar di dunia, kita ini nomor 16. Itu aja mengecilnya luar biasa. Ini baru tahun pertama, nanti akan compounding bahasa saya. Kerugian itu nggak bisa kita anggap linear nantinya. Kalau nggak berhenti, compounding akan lebih kompleks, bahkan mungkin lebih eksponensial gitu ya. Nah, kita terdampak, misalnya harga energi
energy prices meningkat. Non-energy prices meningkat juga karena kebetulan Rusia, Ukraine ini penghasil energi, penghasil petroleum, nikel juga dia hasilkan, coal atau batu bara juga dia hasilkan. Ukraine apalagi penghasil gandum sampai dengan 13% dunia, itu dia dari dia sendiri. Jagung, barley yang untuk cereal itu juga. Jadi hampir rata-rata hampir 15%, 10 sampai 15% produksi dunia itu dia sendiri yang produksi. Karena apa? Karena kebetulan tanahnya itu berbeda, sehingga memang untuk produksi grain ini bagus sekali. Nah, jadi kembali ke tadi, kita harus setengah mati lah. Kita harus mengatasi inflasinya, berarti Bank Indonesia juga harus main aktif, responsif. Sampai dengan sekarang kita menaikkan cukup tinggi. Kalau nggak salah sudah sampai 6,25 ya poin naik interest rate kita. Kita sebutnya repo rate. Repo rate kita 7 days itu sampai dengan 6,25 poin. Nah, jadi ini tidak mudah. Padahal kita harus lihat juga gimana negara-negara yang nggak pernah konflik, Mbak. Gitu loh. Ini bagi saya ya. Kita harus lihatnya ke situ. Kita jangan bandingkan ke negara-negara yang konflik rugiannya begini. Bagaimana negara-negara yang nggak pernah konflik? Contohnya Singapura, Mbak. Jadi kalau orang ingin nyimpen uang atau invest, itu tujuan pertama. Orang punya uang, taruh karena apa? Pasti aman dan bahkan biasanya untung. Nomor satu tujuannya ke Amerika. Jadi 23% itu tujuan investasi itu di Amerika. Karena apa? Stabil dan udah pastilah return itu atau interest itu pasti ada, karena jarang dia bergolak, hampir tidak pernah. 23% tadi porsinya, seluruh investor dunia termasuk pemerintahan itu investnya di Amerika 23%. Yang kedua Cina itu 11%. Jadi orang punya uang naruh di Cina itu pasti aman, karena apa? Stabil negaranya. Ketiga Hong Kong. Jangan kaget ini, Mbak. Kenapa kalau dalam hal ekonomi Hong Kong kan bagian dari Cina, tapi dalam ekonomi selalu dianggap terpisah. Karena walaupun memang betul sudah dikembalikan ke Cina, tapi ada kesepakatan bahwa Hong Kong memiliki model pemerintahan yang berbeda, apalagi tentang sistem ekonominya. Jadi negara atau tempat ketiga, tempat orang naruh duitnya aman dan pasti untung, Hong Kong. Yang keempat Singapura. Kalau Amerika, Cina, Hong Kong mungkin jauh dari kita nggak punya bayangan apa sih kelebihan mereka. Nah, Singapura kan deket banget nih, sama Aceh aja, jangan Aceh kan. Dia tujuan keempat, Mbak. Dan nggak pernah, kenapa? Karena memang stabil, nggak pernah ada gejolak, nggak pernah. Pokoknya orang kalau naruh situ sudah bisa diprediksi. Policy yang diset oleh pemerintah ini berlakunya puluhan tahun ke depan. Ya Mbak tahu sendiri lah, kalau kita punya uang gede invest, kan nggak mungkin. Investasi saya hanya 5 tahun, nggak ada. Yang uang gede-gede itu misalnya eksplorasi minyak misalnya, itu kan minimal 30 tahun, Mbak. Nah, bayangkan kalau pemerintahan di tempat itu modelnya juga apalagi konflik, cilaka. Makanya orang nggak akan naruh uang ke situ. Nah, jadi saya melihat negara yang stabil, nggak pernah konflik, padahal kecil, kurang apa kecilnya Singapura. Tetapi justru orang pengen naruh uang di sana. Nah, masalahnya kalau uang ditaruh di situ, itu kan menguntungkan bagi negara itu.
Berarti itu merupakan saving. Saving itu akan bisa kemudian diputar oleh perbankan di sana. Diputar, nanti ada yang pinjam kredit, kemudian buka usaha. Setiap usaha kayak Dignitiku, Pak Hendra begini, pasti ada trickle down effect ekonomi. Ada pekerja yang kemudian diserap Mbak, kemudian pembelian makanan dan seterusnya lah. Itu kan yang diharapkan. Kalau kita berharap dari uang dalam negeri saja terbatas. Negara-negara yang maju pasti banyak uang masuk dari luar, pasti. Itu menurut saya, teori saya. Jadi kita masih jauh ketinggalan dalam hal income per kapita kita, dan banyaklah Human Development Index. Orang Indonesia sekolah saat ini masih kurang dari 9 tahun, average ya. Itu kan PR kita. Pemerintah kita sudah berusaha setengah mati. Dari pemerintahan zaman Pak Karno berturut-turut sampai pemerintahan Pak Jokowi pun saya yakin mereka berusaha yang terbaik. Hanya tadi berusaha terbaik pun kan masih banyak yang terus perlu kita perbaiki. Bayangkan kalau kita harus juga berhadapan dengan konflik yang akan menyedot. Saya Panglima TNI Mbak, untuk mengerahkan pasukan ke Papua saja, mengerahkan itu kan cuma transport dengan uang makan, nggak bisa banyak Mbak. Kenapa? Nggak ada, anggaran kita nggak ada. Jadi akan sangat menyulitkan kita, bahasa saya, kalau kita juga harus terlibat dalam konflik. Nah itulah kira-kira kasarnya begitu Mbak. Makasih banyak Pak Andika. Kesimpulan singkatnya kita harus tahu diri ya Pak ya. Mungkin langsung aja teman-teman yang mau nanya, mungkin mulai dari dosen atau peneliti dulu ya, kita prioritas. Jadi silakan Ibu bisa tolong ya. Selamat pagi jelang siang. Terima kasih kepada Ibu moderator yang sudah memberikan kesempatan pada kami. Perkenalkan, nama saya Virgiani, yang terhormat Bapak Andika beserta Panggilannya Ibu. Panggilan? Saya panggilannya Ibu Virgi. Virdi. Ya. Izin Bapak, kebetulan kami profesinya advokat dan legal consultant. Namun kami juga berorganisasi. Kami adalah wakil ketua 2 DPD IKAL Provinsi Kepulauan Riau. Ya. IKAL Lemhanas. Ya betul. Izin bertanya, belakangan ini marak di pemberitaan media sosial maupun pemberitaan di televisi, radio dan sebagainya mengenai kasus Rempang Pak. Pada dasarnya masyarakat di sana sangat terbuka atas investasi. Cuma mungkin penggusuran terhadap warga yang ada di sana itu juga menjadi konflik horizontal akhirnya dengan pemerintah setempat, dalam hal ini BP Batam, dan juga konflik dengan aparat yang sedang melakukan proses pembersihan, kira-kira begitu. Kami berpikir bahwa Kepulauan Riau ini kan luas Pak, pulaunya banyak sekali. Sebetulnya kalau kita berhitung berapa ongkos sosial, berapa ongkos membangun pelabuhan baru apabila itu dibangun di pulau lain yang kira-kira letaknya tidak jauh dari sana, maka pembangunan di Provinsi Kepri jauh lebih merata, Ibu Moderator. Karena apa? Akan dibangun pelabuhan baru, akan dibuka lahan di sana untuk pembangunan mes karyawan, akan nanti ada rute-rute baru. Langsung ke pertanyaannya aja Bu, ya. Soalnya banyak yang mau nanya. Terima kasih. Pertanyaan saya, apakah tidak ini Pak akan mengulangi lagi, berpotensi mengulangi lagi, di mana dulu kalau kita ingat Tesla sudah berencana investasi di Indonesia, tetapi karena banyaknya katakanlah penolakan dari berbagai pihak, maka non-state actor memindahkan investasinya ke Malaysia. Akankah investasi pembangunan pabrik kaca terbesar kedua di dunia ini juga akan berpindah kalau terus-menerus ini bergulir? Meskipun kemarin Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa
kepada masyarakat yang tergusur dari wilayah setempat akan diberikan lahan 500 meter, akan diberikan pembangunan rumah 45 meter persegi, dan juga kesempatan lainnya. Cuma masalahnya rakyat di sana itu tidak terlatih untuk katakanlah mempunyai ikut bekerja di pabrik kaca itu. Mereka keahliannya itu bernelayan, Bu. Pertanyaannya apa tadi? Apakah ini tidak akan mengulangi? Karena ini saya juga melihat dulu, bukankah itu proxy war, Pak? Waktu pabrik kaca itu tidak jadi pabrik Tesla itu tidak dibangun di Indonesia, batal, tapi berpindah ke Malaysia. Ya, jadi terkait dengan proxy war itu apakah tidak mungkin juga ini dapat terjadi? Kira-kira demikian, banyak, Pak. Mohon pencerahan, terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Mungkin pertanyaan langsung dua-dua aja ya, Pak ya. Mungkin pertanyaan yang kedua ada dari peneliti atau dosen dulu. Nah, itu peneliti, silahkan. Dari mana? Oh, dari BRIN. Ya, tolong langsung ke pertanyaannya ya, jangan terlalu banyak pernyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digji, Pak, dari BRIN. Siapa, Bu? Digji, Delta India, Kilo Jakarta India. Digji. Ya. Pertanyaan saya ini mungkin karena ini terkait dengan geopolitik yang tadi Pak Andika sampaikan ini. Terkait dengan itu, Pak, yang quadrilateral security dialogue itu menurut Pak Andika bagaimana Indonesia harus mengambil posisi, kan kalau tadi kesimpulan Bu Moderator kan kita harus tahu diri gitu ya, apa kita cukup dengan posisi seperti itu aja sih, Pak. Makasih. Silakan, Pak. Ya, pertama Bu Firdi, Bu ya. Jadi memang karena saya tadi mengambil contoh Singapura. Jadi kalau kita lebih welcome, itu maka investasi akan masuk macam-macam lah. Karena apa? Saya tidak yakin misalnya beralihnya Tesla itu karena proxy war. Saya nggak terlalu yakin. Kalau penolakan segala macam itu kan namanya manusia, Bu. Manusia itu kan begitu banyak, nggak akan mungkin kita sepakat 100%. Tapi rupanya banyak instrumen-instrumen lain, Bu, yang menurut saya perlu penyempurnaan. Bahasa saya begitu, Bu. Karena sampai kapanpun kita pasti selalu akan menyempurnakan kok. Itulah sebuah organisasi yang harus merespon berbagai macam dinamika. Saya tidak tahu persis, Bu, masalah di Rempang ini. Tapi yang jelas kita juga harus mendidik. Contohnya Bali, Bu. Bali aja deh. Bali ini kenapa menjadi tempat orang invest? Kan Bali yang kita lihat sekarang ini kan dibangun seperti itu, indah, bukan karena APBD semata atau APBN yang menjadi misalnya kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang ditaruh di Bali. Tapi juga yang membuat Bali indah itu uangnya Kempinski masuk situ, uangnya Hilton ya masuk situ, dari luar maksud saya. Kenapa Bali begitu welcome? Masyarakatnya juga sangat mendukung, sangat. Keramahan itu susah, Bu. Itu PR kita sendiri. Jadi yang saya katakan bahwa memang ada perlu penyempurnaan, itu bukan hanya dari pemerintah, pusat, daerah, regulasi lah, itu pasti perlu penyempurnaan terus. Tapi juga masyarakat kita. Masyarakat kita kalau juga tidak mau berubah, orang nggak mau masuk. Percaya, Ibu, orang nggak akan datang. Ya lihatlah, kenapa Bali bisa begitu berkembang? Kenapa misalnya tempat lain? Karena pasti aja ada penjelasan yang membuat kenapa orang luar datang nggak nyaman. Jadi apakah kemudian Bali kehilangan tradisinya, budayanya? Enggak juga. Menurut saya enggak juga. Tapi kalau kita ke Bali, kita sendiri merasa nyaman. Karena apa? Masyarakat Balinya semuanya itu seperti welcome, senyum. Itu penting, Bu. Saya ke Thailand beberapa kali, Bu
Bu Firdi ya, beberapa kali Bu. Saya waktu itu bintang 3 ke Thailand, disambut oleh counterpart saya. Saya komandan pendidikan, namanya Kodiklat Angkatan Darat. Di sana juga yang menerima saya Kodiklat. Itu begitu ramah. Padahal kan setara saya, counterpart saya. Kemudian kita makan itu dia ngambilin. Saya diambilin bukan oleh pelayannya, sama sekali enggak. Jadi kenapa Thailand itu menjadi pusat orang datang? Karena memang masyarakatnya benar-benar ramah, terbuka, open minded. Ini pengamatan Bu, sehingga orang begitu kesana sekali rasanya pengen balik. Jadi kita juga tidak bisa 100% mengikuti kemauan orang per orang. Pemerintah menurut saya pasti sudah punya pertimbangan. Dan namanya bisnis Ibu, bisnis itu juga nggak bisa dia misalnya kalau disuruh milih, kenapa kalau investasi di Indonesia, foreign direct investment, investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia, 5 provinsi tertinggi mana Bu? Pertama Jakarta, pertama Sulawesi Tengah. Itu pertama tuh Bu, sekarang ini terbesar itu ke situ. Kedua Jakarta, ketiga Jawa Barat, habis itu Maluku Utara, terus kelima saya lupa Jawa Timur atau mana. Jadi orang kan juga melihat peluangnya. Peluang itu tidak bisa diciptakan begitu saja. Ada daerah-daerah yang peluangnya lebih besar dan itu harus dimanfaatkan. Jadi kalau menurut saya semuanya harus membantu meningkatkan satu daerah. Bukan hanya tugas pemerintah. Pemerintah harus melalui regulasinya harus dibuat semenarik mungkin, sesingkat mungkin sehingga orang mau invest gak capek. Jangan ngurus segala macam perizinan aja, waduh tahunan. Tapi masyarakatnya juga Bu, kalau masyarakatnya tidak memahami yang dibutuhkan di Rempang sana, bukan hanya satu investor Bu, menurut saya ya kayak di Bali itu, kita tunggu 1000 investor lagi di Rempang. Kalau menurut saya, kalau mau maju seperti Bali. Jadi itu tugas kita bersama Bu, nggak ada yang kemudian left out atau tidak ada yang kemudian tidak mau membantu. Semua harus membantu, dari pemerintah all the way down sampai dengan masyarakat di bawah. Sekarang Ibu siapa tadi? Ya, Ibu Jidi ya. Jadi menurut saya Bu, ada Quad, ada AUKUS, ada NATO, ada macam-macam. Menurut saya apakah kita merasa terganggu? Enggak juga. Kenapa? Apa masalahnya bagi kita? Karena apa? Karena kita, kalau saya Bu, saya merasa kalau tetangga kita kuat, saya senang aja. Kalau kemudian, wah jangan-jangan sasarannya kita, enggak juga. Tergantung kitanya Bu. Sekarang kita dengan Timor Leste lah. Timor Leste Ibu tahu berapa militernya? 2.000. Kita 500.000. Sekarang saya tanya Ibu, ada nggak pikiran kita? Ini karena cuma 2.000 nih, kita jajah aja. Ada nggak pikiran kita Bu? Nggak ada. Jadi humanity, kemudian respect terhadap international law, respect terhadap human rights, lebih penting, lebih besar. Bukan hanya karena mereka itu lemah, kemudian kita berniat ngambil, nggak ada. Menurut saya tidak. Jadi saya pun merasa kalau tetangga saya ada yang lebih gede lagi membangun persenjataan, saya tidak khawatir karena saya nggak bersaing sama mereka kok. Saya ingin membangun, kita bersikap baik, selesai. Malah kita terbantu. Menurut saya, kalau Ibu pernah ke Singapura, pernah jumpa dengan orang Singapura, waduh,
begitu warm. Singapura itu Bu, begitu hangat sama kita. Begitu ngakrab. Itu attitude mereka. Mereka tahu mereka kecil mungkin. Tetapi sikapnya itu membuat kita boro-boro mandang dia sebagai lawan, nggak pernah. Oh, kawan kita. Itu mereka Bu. Jadi menurut saya attitude is the most important thing. Walaupun kita besar, ya sekarang ginilah. Kita dengan Maldives beda dong. Kita jauh lebih besar Ibu. Mereka daratan aja hampir nggak ada. Daratan loh Bu. Tapi Maldives nggak pernah kehilangan provinsi. Kita sudah, betul Bu? Iya. Kita sudah kehilangan pulau. Maldives nggak pernah Bu. Jadi bukan soal kita lemah atau kuat, tapi menurut saya attitude kita. Kalau attitude kita berkawan, cari teman, semua sayang sama kita. Maldives kalau ngomong ketahanan pangan gimana coba? Tanah aja hampir nggak ada. Tapi bagi mereka yang pernah ke Maldives, mau makan dari negara manapun bisa ada di situ. Ini bukti Bu ya, bagi saya. Jadi balik lagi ke tadi, tahu diri dan jangan petetang-petenteng ya Pak. Mungkin nextnya mungkin mahasiswa kayaknya udah antusias nih. Silahkan mungkin 2 pertanyaan. Silahkan dari tolong nama, kampus dan langsung ke pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Andika. Perkenalkan nama saya Akmal Yusra Adama. Panggilan Mas? Akmal. Akmal. Dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi saya concern terkait security di Asia Tenggara juga. Kita melihat ya kalau negara kita sendiri saya sering melihat berita-berita di televisi atau di HP saya mengenai pembelian alutsista oleh Kemenhan kita seperti Dastur Rafale, terus X-15 X-15 dan barangkali juga ada KF-21 Boram yang kita bekerja sama dengan Korea Selatan. Namun dari penjelasan Pak Andika tadi juga saya melihat bahkan bagaimana kita mendistribusikan alutsista kita itu kita juga sangat susah gitu. Dari apakah terkonsentrasi di timur, apakah udah terlingkupi di barat, di tengah juga. Nah, melihat akan hal itu, apakah pembelian yang sebegitu banyaknya dapat sesuai gitu dengan apa yang kita mampu gitu? Apakah kita dapat mengerahkannya atau cuma sebagai simbolik saja? Mungkin di sisi lain kita melihat itu merupakan struggle for power atau balance of power dari Indonesia sendiri. Tapi apabila kita tidak bisa mengerahkan kekuatan kita, sama aja itu kayak bohong gitu. Mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa Pak Andika jelaskan. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Akmal. Mungkin mahasiswa lagi satu ya. Ini masih dari UIN ya. Yang dari kampus lain ada nggak? Mahasiswa juga yang di belakang. Ya silakan. Selamat pagi Pak dan Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Rania dari BINUS University. Saya hari ini juga membawa pertanyaan dari rekan saya yang kebetulan berhalangan hadir. Jadi beberapa waktu yang lalu kita menerima kabar bahwa Indonesia akan membeli rudal balistik dari Turki. Padahal kalau kita lihat dalam buku putih pertahanan disebutkan bahwa postur pertahanan kita defensif aktif. Nah, kita juga mendengar berita dari Pak Menhan bahwa digambarkan rudal tersebut akan diarahkan kepada beberapa negara seperti Singapura, Australia, Malaysia hingga Filipina. Itu dinyatakan? Digambarkan Pak. Ya. Jadi melihat berita-berita tersebut, kami ingin bertanya Pak, menurut Pak Andika, bagaimana seharusnya postur pertahanan Indonesia yang ideal agar mampu menghadapi gejolak dan rivalitas geopolitik saat ini? Terima kasih. Terima kasih. Ini yang maksudnya digambarkan tuh yang perisai Nusantara itu ya? Oh ya,
presentasinya Pak Menhan waktu di Polri terakhir itu perisai Trisula Nusantara ya. Itu salah satunya memang tentang rudal balistik. Ini menarik, mahasiswa 2 pertanyaannya mirip-mirip ya Pak ya. Ya silahkan Pak Andika. Mas Ahmal tadi ya. 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 Jadi dengan Mbak Rania juga. Jadi saya kembali lagi tadi Mbak. Ini contoh ekstrim ya, contoh ekstrim saja. Costa Rica tuh nggak punya militer. Kemudian Panama nggak punya militer, 0 militernya. Constabulary ada, constabulary itu polisi ada, tapi militer nggak punya. Luxembourg ini militernya nggak sampai 1000. Kalau saya tadi ngambil contoh Timor Leste 2200, Luxembourg ini nggak sampai 1000. Tapi tahukah Mbak Rania dengan Mas Ahmal, Luxembourg itu GDP per kapitanya nomor pokoknya top 5 teratas di dunia. Boleh nggak punya militer, kayanya bukan main. Jadi negara-negara yang saya sebutkan tadi, income per kapitanya jauh lebih bagus dari Indonesia. Saya ingin membuka wawasan kita dulu, bahwa it's not about power. Kita sukses belum tentu kalau kita harus punya stick yang gede, nggak harus kok. Itu pilihan. Makanya saya bilang tadi, kalau negara yang kuat, makmur, itu negara yang kuat secara militer, faktanya beda tuh. Luxembourg tadi top 5 di atas untuk income per kapitanya. Besar sekali, makmur sekali masyarakatnya. Nggak ada 1000. Luxembourg itu nggak punya pantai Mbak, nggak punya pantai. Jadi termasuk yang nggak beruntung lah ya. Kalau punya pantai kan punya pelabuhan. Ini ekonominya begitu tinggi, padahal nggak punya pantai. Jadi yang membuat mereka maju, kenapa nggak pernah dijajah tetangganya? Itu kan dikelilingi Eropa Barat, negara gede semua itu. Jadi kembali ke beberapa contoh tadi, bahwa kita tidak bisa juga untuk kemudian menggenjot kekuatan militer kita. Karena apa? Karena kita butuh yang lebih penting. Ini bisa dipakai atau akan dipakai militer, maksud saya. Akan dipakai saat kita misalnya membutuhkan. Tapi orang hidup, makan itu hari ini. Warga negara sebuah negara harus makan. Sakit itu sekarang itu, bukan nunggu nanti. Makanya di banyak negara fokusnya adalah ekonomi. Dan saya juga sangat setuju dengan konsep itu. Bukan berarti kita nggak perlu militer, perlu. Tetapi juga kita perlu menyesuaikan dengan perekonomian kita. Saat ini, jangan ke kita dulu deh. Saya mau ngasih contoh yang luar aja. Misalnya Amerika tadi ya, ekonominya, besaran ekonomi Amerika itu 25%, 25, sekian persen dari ekonomi dunia. Artinya ekonomi Amerika tuh 1/4 dari ekonomi dunia tuh dia sendirian tuh. Sekarang anggaran pertahanan. Kalau anggaran pertahanan seluruh dunia, negara seluruh dunia anggaran pertahanannya dikumpulin, setengah itu punyanya satu negara, namanya Amerika Serikat. 100 kali lipat lebih dari anggaran pertahanan kita. Anggaran pertahanan kita kira-kira 8 miliar dolar, Amerika sekarang sudah 836 miliar dolar. Mereka dalam menghadapi atau mengantisipasi konflik Taiwan di Laut Cina Selatan, mereka sudah melakukan simulasi. CSIS, Center of International and Strategic Studies Amerika, di sini kan juga ada cabangnya, itu sudah melakukan simulasi 24 kali. Dan dalam 24 kali itu mereka prediksi Amerika akan kehilangan 3.000 prajuritnya, tewas.
begitu juga Cina diperkirakan berapa. Kemudian kapal yang akan tenggelam sudah dihitung simulasi. Dan salah satunya karena perangnya akan banyak di laut karena Taiwan, Selat Taiwan itu. Karena untuk misalnya Cina mendarat di Taiwan itu mungkin akan apa ya? Itu tahap berikutnya, tapi tahap pertama pasti melalui Selat Taiwan itu. Itu peluru anti-ships, jadi peluru anti kapal, cruise, berarti jarak jauh yang dimiliki Amerika sekarang dengan besaran ekonomi tadi, besaran anggaran pertahanan tadi, itu habis dalam waktu 3 hari. 3 hari habis. Jadi sekarang ini untuk mengantisipasi mereka menghitung, inventarisir. Oh, berarti kita perlu memproduksi lagi, salah satunya adalah anti-ship cruise missiles. Jadi negara yang kaya saja itu kemudian nggak akan bisa bertahan lama. Karena apa? Perang itu mahal sekali, belum nyawa, jiwa ya. Sekarang di Ukraine, ingat Ukraine tadi dibantu oleh 24 negara, gede-gede semua. Amerika membantu salah satunya Javelin. Javelin itu man-pad, jadi yang di pundak ini untuk kemudian nembak sasaran anti tank. Itu membantu 8.500 pucuk dengan munisinya. Itu sudah 1/3 Javelin yang dimiliki Amerika Serikat. Dengan anggaran tadi. Belum lagi misalnya peluru meriam 155 mm. Itu sudah dikirim ke Ukraine 2 jutaan butir. Ternyata kebutuhan di Ukraine 3.000 butir per hari untuk nembak melawan Rusia. 3.000. Jadi habisnya cepat banget. Padahal stok itu juga stok dari stoknya Amerika Serikat sendiri itu sudah hampir 1/5-nya. Jadi dari referensi saya tadi menunjukkan bahwa memang alutsista ini diikutin susah juga. Oleh negara terkaya di dunia saja susah juga ngikutinnya, karena yang mau dibangun yang mana nih? Alutsista mana? Ternyata semua yang akan kepake di kira-kira nanti di Selat Taiwan, apabila konflik di Taiwan itu terjadi, ya segitu masih nggak cukup. Dan memproduksi itu, Mas, Mbak, itu nggak cepat. Bukannya kemudian kita bisa produksi malam ini, bukan. Termasuk anggarannya. Anggaran per tahun yang tadi 100 kali lipat saja nggak cukup. Nah, jadi menurut saya kita punya anggaran tadi 8 miliar dolar, Mas ya. Nah, bagaimana? Ya kita harus memilih. Kalau menurut saya, boro-boro yang sifatnya ofensif ke luar negeri, ini kalau menurut saya, untuk membuat kita siap menghadapi ancaman dari dalam saja, apabila terjadi di mana-mana, fokusnya itu aja dulu. Apakah perlu senjata? Iya perlu. Ya misalnya begini, teknologi sekarang kan juga semakin maju ya. Jadi waktu saya menjadi kepala staf Angkatan Darat, saya mengusulkan, karena apa? Setiap 5 tahun itu ada program pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri. 5 tahunan yang sekarang ini adalah mulai dari 2020 sampai 2024. Itu kalau tidak salah proyeksi awal ya, itu 25 miliar dolar selama 5 tahun untuk pinjaman luar negeri, sedangkan untuk pinjaman dalam negeri sekitar 3 miliar dolar. Nah, kita tinggal pilih nih, kita milih yang mana. Waktu itu saya sudah tidak lagi memilih tank. Karena apa? Karena tank itu yang paling gede itu namanya main battle tank. Leopard, Abrams itu yang dimiliki Amerika, itu yang paling gede itu, 60 ton ke atas. Itu kalau nembak jarak capainya maksimal 5 kilo. Jadi
Kalau kita menggunakan tank, ngangkutnya saja nih, kita kan sering latihan di Sumatera Selatan, Batu Raja. Ngangkut ke sananya harus digendong nih tank. Tank ini nggak jalan sendiri, rusak jalanan, harus digendong. Jadi pakai trailer, terus naik kapal, mendarat di Pelabuhan Panjang di Sumatera Selatan, digendong lagi ke sana. Jadi untuk mindahkan satu tank dari misalnya divisi 1 Kostrad di Cilodong ke Batu Raja tempat kita, itu kosnya berapa tuh logistiknya? Sampai di sana nembaknya 5 kilo doang. Kalau nggak ada pohon, gitu. Kalau ada pohon meledak gitu. Nah, saya waktu itu mengusulkan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, kita harus smart. Uang kita nih sedikit. Gimana caranya kita bisa, misalnya ada konflik di Sumatera Selatan, gimana caranya kita bisa nembak ke sana, tapi tidak semahal tadi, tidak semahal untuk mindahin tank, main battle tank. Saya mengusulkan kita harus punya drone. Karena apa? Drone ini begitu terbang, ada yang sekarang ini begitu terbang mendaratnya 5 tahun lagi. Ada Mbak. Itu dimiliki Amerika itu. Begitu terbang sampai 5 tahun baru mendarat. Artinya nggak perlu refuel. Teknologi itu udah jauh banget lah. Udah kalau saya membandingkan dengan perkembangan teknologi, waduh udahlah. Makanya sikap saya yang saya sampaikan tadi. Kita tuh berteman aja lah. Karena apa, kita nggak punya lah kemampuan saat ini. Nah, jadi kita harus smart membeli barang yang lebih murah karena drone itu lebih murah. Tetapi kita bisa menghajar sasaran di seluruh wilayah Indonesia tanpa kita harus kehilangan logistik. Kita hanya kehabisan BBM doang kalau drone. Gitu-gitulah. Walaupun usulan itu juga tidak disetujui karena yang beli alutsista bukan saya waktu itu. Jadi kembali ke tadi, prinsip saya begitu. Jadi untuk membuat kita siap menghadapi misalnya konflik internal di dalam negeri saja, menurut saya masih jauh. Kita ini misalnya kan tadi konflik di beberapa tempat, pengerahan pasukan kita sering-sering kurang kok, sering-sering kurang, termasuk polisi, jumlahnya juga kurang. Itu mungkin lebih penting bagi kita saat ini. Karena Pak, untuk yang sifatnya ofensif tadi, satu, jangan-jangan nanti negara tetangga kita tersinggung lagi. Iya kan, kita sudah mengarahkan senjata ke situ kan, nggak enak juga, nggak etis. Lagian juga kalau bagi saya nggak ada tuh pikiran sedikit pun bahwa kita akan mengganggu tetangga kita, nggak ada lah. Jangankan Singapura, tadi Timor Leste lah, yang 2.200 jumlah personilnya, belum lagi senjatanya, apa yang mereka punya. Tapi kalau saya nggak ada tuh pikiran saya kemudian, wah kita ambil, nggak ada. Karena apa? Kita punya rambu moralitas kita, etika kita, dan itu juga dimiliki oleh tetangga kita kok. Jadi nggak usah khawatir. Makasih Pak Andika. Terus terang aja saya tuh pengen menyampaikan juga bahwa apa yang Pak Andika sampaikan tuh penting banget, karena kalau kadang-kadang tuh analis atau mahasiswa atau akademisi atau wartawan juga ya, itu melihat hanya geopolitik aja. Kemudian kita ada sentimen nasionalisme yang agak terlalu tinggi gitu ya. Wah harus beli ini begitu ya. Cuman yang Bapak sampaikan ini adalah realitanya. Ini yang saya dari SDS berterima kasih banget karena Bapak membuat kami tuh lebih hanya lebih kritis, tapi tahu bahwa tidak sekedar yang kami tahu saat ini gitu kan. Jadi memang kita perlu banyak belajar lagi dan kayaknya perlu banyak diskusi-diskusi lagi untuk tadi tahu diri bahwa realitanya tuh ya begini gitu loh, nggak yang wacana-wacana yang bombastis dan nasionalisme dan apa ya, itu yang mungkin saya agak terpukul juga. Tapi mungkin next round selain mahasiswa di sini juga ada dari military enthusiast nih,
kira-kira, nah ini mungkin menarik nih pertanyaannya. Ya, ini ada 2, langsung aja ya. Langsung Masnya dulu. Tolong perkenalkan diri dan langsung pada pertanyaan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dino dari komunitas TSM dan Angkasa Readers. Ya, tadi pertanyaan mengutip dari Pak Andika. Tadi kita nggak usah ikut cawe-cawe dalam rivalitas. Tetapi persoalannya adalah seperti Ukraina. Ukraina ganti rejim, mereka sedang menikmati perkembangan ekonomi, mereka berantas korupsi, lagi enak-enak, tiba-tiba negara tetangganya yang menyerang. Itu yang nggak bisa kita hindari kan. Nah, tadi kedua. Yang kedua, kalau kita pengen netral, negara-negara yang kuat kayak Swedia, Finland yang tadinya netral pun sekarang mereka pengen masuk NATO, mereka pick a side, gitu. Karena netral itu antara harus kuat banget atau dalam perang dunia pertama, kedua, negara-negara yang menyatakan netral malah digilas duluan gitu. Nah itu kenapa tadi pertanyaannya seperti itu. Dalam kondisi sekarang mungkin kalau dalam perang kayak Ukraina jauh ya, tetapi dalam tadi Stand Line sudah di depan mata gitu Pak. Jadi prinsip tidak cawe-cawe dan netralitas itu seperti apa? Yang kedua, yang terakhir, dalam masa pengembangan ekonomi. Sorry, satu pertanyaan. Oh, ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Mungkin berikutnya nih dari komunitas juga. Ini dari Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Edna, salam kenal Pak Andika, terima kasih telah hadir di sini. Saya Angga dari Tweet Militer. Tadi Bapak Andika menarik ya membahas soal bagaimana kita cannot afford untuk untuk pembelian alutsista yang mahal. Memang betul alutsista itu mahal. Tapi yang jadi pertanyaan kami adalah apakah kita bisa afford untuk menghindari itu Pak? Kalau kita lihat di pengalaman Perang Dunia Pertama dan Kedua itu Belgia waktu mereka kan juga deklarasi netralitas, tapi Perang Dunia Kedua karena mereka netralitas tapi posisi geopolitiknya sangat strategis yaitu dari Belanda ke Perancis, jadi akhirnya digilas juga sama Jerman. Ini mungkin mirip dengan Indonesia ya, saat kita kan juga alki kita kan adalah nadi utamanya Cina untuk impor barang dari dan impor energi dari Timur Tengah. Jadi apakah kita bisa afford untuk menghindari itu gitu? Bisa jadi mungkin kalau kita tidak modernisasi malah US Navy sama PLE itu bertarung di Laut Jawa, itu kan kemungkinan yang sangat besar ya. Lalu bagaimana menyikapinya? Kemudian yang soal tadi Bapak Andika bahas soal Singapura itu menarik juga. Saya juga meneliti pernah baca soal Singapura itu dia tahun 1970 itu GDP per kapitanya mirip kita Pak, sekitar $3.000. Tapi anggaran pertahanan mereka 5% GDP Pak tahun 1970. Itu konsisten sampai sekarang itu juga sekarang di 3% GDP Pak. Jadi mungkin kalau mungkin contohnya Singapura mungkin mereka juga satu sisi membangun ekonomi tapi sisi lain juga mereka sangat menekankan kekuatan pertahanan dan modernisasi. Ini itu aja. Terima kasih. Oke, Mas siapa tadi namanya? Angga. Mas Angga. Angga dan Mas Dino ya. Dino. Terima kasih Mas Dino, Mas Angga. Jadi netral itu kita kan negara non-blok ya. Kita polisi luar negeri kita bebas aktif. Bebas aktif tapi nggak punya teman itu bebas aktif juga tuh. Bebas aktif tapi kita temenan sama semua itu bebas aktif juga. Jadi bebas aktif sebetulnya pemahamannya juga luas juga, spektrum lah. Tinggal kita memilih. Ya kita memang harus, kalau dari tadi saya menginginkan bahwa kita itu harus temenin semuanya. Apakah kemudian kalau kita temenin semuanya atau netral tadi, kita temenin semuanya, kemudian nggak ada kemungkinan? Ada. Masalahnya uang kita, kan kita juga harus berpikir uang kita ini cuma segini. GDP kita, besaran ekonomi kita itu nomor 16 di dunia betul. Tapi karena penduduknya banyak, makanya income per kapita kita kan masih 4.700 Mas. Dibandingkan dengan Singapura yang sudah udah lebih dari 60.000 US dollar per orang per tahun. Kita 4.700. Jadi kemakmuran itu kelihatan lah dari situ. Nah dengan uang yang belum banyak ini kan kita juga harus tetap bisa menegakkan kedaulatan NKRI, menjaga keutuhan wilayah NKRI, harus bisa. Makanya itulah yang saya hadapi waktu saya menjadi Panglima TNI. Itu kan tugas saya. Gimana caranya
uang kita begini, kemungkinan itu tetap ada. Lah sekarang saja kan kita baru dengar nih 28 Agustus yang lalu klaim dari Kementerian Sumber Daya Alam Cina bahwa wilayah ZEE kita kan juga diklaim oleh orang. Ya satu, yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin supaya penyelesaian ini bukan penyelesaian yang sifatnya kinetis gitu Mas ya. Bukan penyelesaian yang harus melibatkan kekuatan perang kita. Jadi kita berusaha dulu lah, namanya diplomasi. Master saya Diplomacy and Military Science Mas, itu master saya pertama, Master of Arts. Nah sehingga itu kan paling tidak mengurangi. Terus dengan diplomasi apakah kita bisa mendapatkan hak kita? Enggak juga, buktinya kita nggak digubris. Jangankan kita, India itu Mas, sekarang tahun ini GDP atau besaran ekonominya melampaui Inggris. Sekarang dia nomor 5 terbesar di dunia India ini. Inggris jadi nomor 6. Itu pun diklaim wilayahnya tadi. Padahal 2020 di Arunachal Pradesh tadi dengan di Aksai Chin itu sudah konflik itu. Bentrok sudah pasukan antara Cina dengan India 2020. Jadi kemungkinan itu ada. Ya sekarang juga misalnya dengan Rusia, Cina dengan Rusia juga kan Cina tidak seperti misalnya Korea Utara dan Iran yang membantu secara langsung membantu Rusia di Ukraina ya. Kalau Cina kan nggak frontal. Kenapa? Ya mereka juga masih punya perbedaan dan bahkan ya bahasa kita, wah ini ngeselin bener nih, punya gue lo klaim kan gitu, kira-kira gitu. Jadi menurut saya kita boleh mengantisipasi bahwa kemungkinan itu ada. ALKI itu kan jalur internasional, tapi saya merasa kita harus berusaha menggunakan soft power tadi. Karena apa? Hard power kita nggak punya. Bahkan yang hard powernya paling gede di dunia aja tadi, konflik di Taiwan pelurunya 3 hari habis Mas, buset. Jadi itu kan super mahal. Jadi menurut saya kita harus hidup hari ini Mas, fokus kita bagaimana masyarakat kita, teman-teman kita yang masih tertinggal itu juga bisa lebih makmur lagi, income-nya lebih bagus. Investasi dari luar berarti harus masuk ke situ. Kalau harus masuk ke situ, masyarakat di situ juga harus bisa bersikap friendly. Supaya apa? Supaya investor seneng di situ, bahkan nanti ngajak teman-temannya. Kalau satu sedang mau masuk, nggak bisa-bisa diganggu terus, ya sudah. Boro-boro dia ngasih tahu temannya. Padahal yang dibutuhkan oleh setiap daerah di Indonesia ini ya kayak Bali itu, kayak Singapura. Yang naruh uang di Singapura itu seluruh dunia, bukan hanya 1 atau 2 negara saja. Semakin banyak semakin makmur kita. Gitu loh Mas, kira-kira jawaban saya. Ya, makasih Pak Andika. Mungkin next turn-nya teman-teman jurnalis, yang jurnalis soalnya Pak Andika nanti agak buru-buru, jadi biar nanyanya sekarang aja, biar jawabannya bisa panjang juga ya. Silakan teman jurnalis. Ini ada 1, ada lain lagi, ada 2. Oke, silakan Masnya dulu. Saya Pak, selamat siang Pak. Saya Nazaruddin Latif dari benarnews.org, Washington. Washington? Iya Pak. Soal ini Pak, kontes politik Cina dan Amerika. Menurut Bapak dalam 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi? Siapa yang akan menang? Kontes politik ini. Terus faktor-faktor apa saja yang sebetulnya mempengaruhi kemenangan satu pihak ini. Yang berikutnya adalah bagaimana Bapak melihat isu. 1 pertanyaan aja Mas. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Mungkin yang kedua. Ya. Selamat siang Pak, saya Danu Pak dari Rakyat Merdeka. Izin bertanya Pak soal belum lama ini pemerintah Cina merilis bocoran rencana CIA melakukan revolusi warna di Indonesia jelang pemilu 2024 Pak.
Dan menurut kabar juga bahwa rencana ini dikarenakan menurunnya menurunnya elektabilitas salah satu capres Pak yang belum lama ini, dan menurut saya itu dikarenakan permainan politik identitas Pak. Dan soal rencana itu Pak, menurut saya sudah menemukan itu kasusnya Pak di salah satu medsos itu. Sekarang itu beredar banyak apologet dari pihak A dan B itu sudah saling menyerang Pak. Dan di situ saya melihat bahwa rencana yang itu memang sudah struktur karena memang sudah banyak buzzer ya Pak. Dan yang pertanyaan saya, pendapat Bapak seperti apa? Terus apa yang harus dilakukan pemerintah dan apa saran Bapak terhadap masyarakat? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertama Mas Latif ya. Jadi Mas Latif ini 10 tahun lagi apa yang terjadi di Laut Cina Selatan? Saya nggak tahu. Kenapa? Ya jangankan saya bukan pengamat di situ, di bidang itu ya. Sekarang Ukraine itu nggak ada yang nyangka. Jadi tanggal 22 atau 23 Februari waktu Rusia invasi, itu nggak ada yang nyangka. Ukraine itu, Presiden Zelensky itu masih ngomong nggak akan Putin akan melakukan invasi. Kenapa? Ya mereka kan, ya mungkin kayak mereka kan nggak terlalu jauh juga rasnya ya, beda-beda tipis lah, dan mereka dulu pernah jadi satu negara. Ukraine ini kan baru saja merdeka. Nah jadi dia saja nggak menyangka, dan begitu banyak misalnya yang tidak menyangka, tapi ternyata terjadi juga. Jadi menurut saya tidak tahu Mas Latif apa yang akan terjadi 10 tahun lagi. Tapi yang saya tahu, pertanyaan Mas Latif yang kedua tadi, siapa yang menang? Ya sekarang kita lihat saja konflik Ukraine ini, tergantung temennya Mas. Ini menurut saya, itu sih nggak usah kita kuliah deh. Orang yang nggak kuliah juga pasti tahu. Antara yang banyak temennya dengan yang sedikit temennya, ya udah pasti banyak temennya lah. Karena apa? Sulit Mas. Karena instrumen itu bukan hanya kinetis. Sekarang Rusia mengecil ekonominya sampai kehilangan 153 miliar dolar. Sementara kita ini tumbuh 5%. Bayangin, kitanya tumbuh, dia mengecil sampai segitu. Itu lebih karena embargonya Mas. Embargo itu sangat luar biasa. Dan saya ingat waktu kita kehilangan Timor Timur, sama, kita kan belum secara kinetis nggak ada konflik waktu itu, sama sekali. Ada UNTAID, UN apalah yang bertugas di East Timor waktu itu, nggak ada sedikit pun konflik dengan pasukan UN atau pasukan PB, nggak ada. Tapi kita tidak kuat menahan itu. Karena apa? Yang mengembargo banyak sekali dan kita seperti tidak punya jalan keluar. Untung kita sudah pernah merasakan itu. Nah, sehingga bagi saya kalau memprediksi ya itu tadi, makanya konsep saya kan kita harus nemenin semuanya, bukan hanya nemen kenalan, harus deket. Makanya pada saat saya menjabat sebagai Kasat, sebagai Panglima misalnya, kita jangankan untuk misalnya berbicara merespon, untuk patroli aja nggak cukup anggaran kita Mas, karena patroli kapal laut itu kan juga memerlukan BBM, belum misalnya kapal lautnya. Jadi KRI kita isi BBM ke Natuna, ke ZEE, di situ kita itu hanya bisa bertahan beberapa hari aja Mas, nggak bisa bulan di situ. Kenapa? Harus mikir lagi nanti untuk kembalinya kan harus cukup gitu loh. Jadi kapal kita pun nggak cukup besar, bukan Blue Water Navy, kapal-kapal laut kita belum. Jadi tadi Mas, begitu banyak variabel yang menentukan, dan yang paling menurut saya yang paling smart adalah orang yang nggak pernah mau sendirian. Ini sudah diucapkan kalau Amerika tidak akan pernah perang sendirian. Bagi saya itu smart, bagi saya. Karena kalau rame-rame, ya kita pepatah kita juga bilang begitu kan.
bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Ya udah. Itu pelajaran hidup kalau itu, dari generasi ke generasi. Intinya kita nggak boleh nggak punya teman. Itu aja Mas. Nah sekarang tadi Mas Latif, terus Mas Danu ya. Nah kalau saya Mas, saya tidak percaya conspiracy theory. Nggak terlalu percaya saya. Terlalu canggih. Dan info itu juga tadi menurut saya kelihatan sekali lah kira-kira pihak mana yang dirugikan, pihak mana yang ingin pihak yang namanya jelek ini, kelihatan banget bagi saya. Jadi saya tidak percaya. Makasih Pak. Mungkin juga soal pertemanan itu ya. Kayak di sini saya bisa ngajak Pak Andika karena kita berteman. Iya. Totally ya Pak ya. Bukan karena sebab lain. Apalah hebatnya ISDS ya. Jadi karena berteman. Nah demikian juga di sini kami sengaja mengundang dari berbagai kalangan. Ada satu lagi Mbak. Apa? Mbak Edna lebih galak dari saya tadi. Tadi marah-marah tadi Mbak Edna. Jadi kami juga di sini sengaja mengundang berbagai kalangan, dari mahasiswa, dosen, ada think tank, bahkan ada dari TNI juga, ada dari parpol juga, itu juga supaya nanti bisa berteman. Tujuannya tuh di sini tuh itu, makanya mohon maaf nih agak membludak, tapi ini happy trouble ya. Oh ya, nice problem. Nah mungkin dari yang tadi belum disebutin, ada dari parpol atau dari TNI mungkin nggak nanya ya. Ya udah mungkin dua ya. Oke silakan Mas yang pakai baju batik sama. Tolong disebutin nama dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Etna. Izin Pak Andika, nama saya Wadi Al Rasid dari Indonesia Youth Epicentrum. Yang saya mau tanyakan, bagaimana pandangan Pak Andika terkait kebijakan adanya Komcat komponen cadangan, yang sementara kita tahu ini kebijakan banyak menuai pro kontra ya. Kebijakannya udah ada tapi pos anggarannya belum ada. Nah kemudian kemarin yang juga menjadi perdebatan di publik, ada seorang influencer yang tiba-tiba diangkat jadi lead call. Nah itu Pak, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nakal juga nih. Mungkin Mas yang baju merah ya silakan. Ya, makasih Mbak Etna. Nama saya Fahmi, kerja di DPR. Pertanyaan saya lanjut soal pertemanan ini Pak. Jadi beberapa puluh tahun lalu Zbigniew Brzezinski itu pernah bikin prediksi di buku Grand Chessboard bahwa akan ada Grand Coalition dari Cina, Rusia, dan kemungkinan Iran. Dan kemungkinan yang akan memimpin adalah Cina. Nah sekarang bagaimana menurut Pak Andika kira-kira ke sini dan ke depannya itu prediksi Zbigniew Brzezinski itu akan semakin menjelma menjadi kenyataan atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Pertama Mas Wadi ya, dengan Mas Fahmi. Jadi komponen cadangan itu kan memang ada undang-undangnya Mas ya, undang-undangnya sumber daya. Iya, pemanfaatan sumber daya manusia kalau nggak salah ya. Jadi itu sebetulnya kan sesuatu yang nggak asing, sebetulnya nggak asing karena banyak negara itu ada, bahkan negara maju nih, kita nggak berbicara negara yang kemudian belum dianggap demokratis, misalnya negara otoriter, karena enggak juga, bahkan negara-negara maju itu mereka sudah punya, namanya ada National Reserve. Kemudian ada bahkan yang wajib militer. Wajib militer salah satunya adalah Singapura. Itu national service, itu wajib itu. Full time. Kalau reserve, Mas, reserve itu part time. Part time itu artinya nggak full time. Mereka itu setahun hanya kira-kira 2 minggu atau sebulan lah maksimal. Itu konsepnya. Tapi kalau mereka dideploy, dibutuhkan sewaktu-waktu, mereka harus bisa. Dan itu dibayar lagi. Tetapi secara umum mereka hanya dibayar 2 minggu atau sebulan dalam setahunnya. Makanya disebut mereka reserve gitu ya. Nah kalau yang mandatory atau draft seperti Singapura, Korea Selatan,
Kan bisa dilihat tuh, Lisa, ya kan? Blackpink, terpaksa BTS walaupun sumbangan terhadap ekonomi Korea Selatan per tahunnya 3,6 miliar dolar, hanya satu grup band tuh BTS, bukan K-pop. Mereka tetap harus, kalau nggak salah tahun ini mereka harus masuk wajib militer. Wajib militer mereka 1,5 tahun. Kalau di Singapura 2 tahun. Jadi pemerintah Singapura pun, pemerintah Korea Selatan pun harus menerima kenyataan ini. Mungkin mereka pada saat wajib militer, revenue yang biasanya di-generate atau dibuat oleh BTS mungkin akan berhenti. Dan ini udah banyak komplain gitu loh. Tapi aturan harus dilakukan. Nah itu. Nah itu adalah pilihan menurut saya. Jadi karena apa? Karena nggak bisa mas. Setiap negara itu memelihara pasukan reguler yang banyak. Karena apa? Biayanya. Amerika tadi yang saya bilang ekonominya 1/4 ekonomi dunia, anggaran pertanian setengah dari anggaran pertahanan dunia, dia punya komponen cadangan ini. Bahasanya komponen cadangan. Kalau saya menyebutnya sebetulnya yang lebih cocok Army Reserve, Navy Reserve, Air Force Reserve. Jadi kalau komponen cadangan itu kan ya itulah kira-kira bahasa yang kita gunakan itu. Nah masalahnya adalah mungkin betul anggarannya mas, anggarannya yang tidak mencukupi. Saya ingat waktu saya masih aktif itu batch pertama dari komponen cadangan itu hanya 2.500. Jadi negara memberikan kepada Menteri Pertahanan untuk merekrut sebanyak 2.500. Tahun kedua pun kalau nggak salah hanya 2.500, padahal yang diusulkan 25.000. Ya jadi menurut saya memang kita harus konsisten aja. Konsisten artinya kalau kita menganggap kita perlu tambah kekuatan, maka kita juga harus mau keluar uang. Tapi sebanyak apa kita keluar uang ya kita harus juga menyadari bahwa anggaran kita atau ekonomi kita belum begitu besar. Masih banyak diperlukan. Tadi kalau saya harus milih, masyarakat Indonesia tuh average sekolah belum 9 tahun. Menurut saya itu lebih penting deh, karena ini hubungannya masa depan bangsa kita nih di situ generasi anak-anak kita lebih penting mereka nih anggarannya kalau bisa supaya mereka bisa 12 tahun deh, supaya lulus SMA gitu kan, sehingga ujung-ujungnya nanti setiap masyarakat Indonesia, apalagi sebentar lagi yang akan menjadi tenaga kerja produktif kita tuh 70% mas, hampir 70% nih. Bayangin kalau mereka hanya lulusan SMP, kan sayang kita melewatkan. Padahal Cina pada saat dia ada demographic dividend atau bonus, demographic bonus, itu bisa mencetak pertumbuhan 10% per tahun selama 30 tahun. Wah, makanya besar sekali ekonominya, karena kesempatan sebenarnya. Kita harus kejar ini sekarang sudah mulai mas, tapi puncaknya 2030. 7 tahun lagi sampai 2040. Nah jadi bagi saya memang kita harus komit, tapi juga lebih baik menurut saya sedikit tetapi bisa kita dukung. Jangan banyak tetapi habis itu kita nggak punya anggaran lagi, kalau saya begitu. Nah yang kedua soal yang prediksi itu ya. Ya kalau menurut saya betul bahwa Cina ini sekarang sudah ekonomi kedua terbesar mas. Jadi kalau Amerika tadi 1/4 dari ekonomi dunia itu dimiliki Amerika, Cina ini 18%, nomor 2 terbesar. Bedanya dengan yang ketiga aja jauh banget mas. Jadi ekonomi Amerika ini 26 triliun US dollar. Untuk Cina ini 27. Amerika 27 triliun US dollar besaran ekonomi, Cina 19. Yang ketiga ini Jepang. Jepang itu 4,4 sekian. Jauh banget nggak tuh? Dari 19 ke 4, sekian. Itu nomor 3 sudah. Jadi kalau blok itu kemudian dipimpin oleh salah satu dari dua ini, atau dua-duanya memimpin blok yang berlawanan, ya menurut saya masuk akal.
Itu yang mungkin akan terjadi lah. Makasih Pak Andika. Mungkin ini last round ya, karena Pak Andika ya tuan rumah satu, kemudian di belakang wartawan satu, Mas Iwan. Ada wartawan lain nggak? Biar Pak Andika nggak perlu doorstop lagi. Yang media ada lagi? Penulis ya, boleh silakan. Berarti 3 ya. Tolong langsung cepat aja nanya. Makasih. Maaf Pak, izin. Saya Hendra Warsita, saya ownernya Dignitiku. Selamat datang Pak Andika, selamat datang Ibu, selamat datang Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya ada pertanyaan Pak. Jadi kalau saya baca itu expert itu selalu mempredik the next conflict itu di Taiwan Strait. Sedang US saja itu Pentagon itu mempredik bahwa China itu akan menginvade China tahun 2025 Pak. Taiwan ya? Ya, enggak, sorry, China akan menginvade Taiwan 2025. Nah, tadi kalau Pak Andikan bilang kapan perangnya kan nggak tahu itu kan. Nah, sedangkan China ini pinginnya de facto kan Pak, penyelesaian dengan peaceful karena itu saudara saya dan one country two system dan macam-macam. Apa menurut Bapak apa China ini bisa dipercaya Pak? Gitu Pak. Dan sikap kita gimana Pak? Sikap pemerintah kita. Nah, terima kasih Pak. Iwan, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, saya Iwan dari CNN Indonesia. Pak Andika, saya ingat betul Pak Andika adalah penggagas Super Garuda Shield. Tadinya Garuda Shield itu di Angkatan Darat, kemudian pada zaman Bapak Panglima, kemudian diperbesar menjadi 3 matra gitu, dan sekarang masih dilanjutkan oleh Panglima yang pengganti Bapak. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya sebelum Super Garuda Shield yang sekarang ini digelar gitu, Cina kemudian merilis batas negaranya yang terbaru. Saya menganggap itu adalah respon Cina terhadap upaya kita untuk melakukan Garuda Shield gitu. Itu saya menganggapnya seperti itu, karena memang kok nggak ada kebetulan kan gitu, kok mau Garuda Shield tiba-tiba Cina merespon dengan cara merilis batas negara yang baru. Nah, kemudian Garuda Shield kemudian digelar. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana sih kita ke depannya Pak? Apakah memang kita lebih condong kepada blok barat karena kita sering kali latihan dengan blok barat, ataukah memang kita mau tetap di tengah-tengah? Apalagi tadi Bapak sempat menyebutkan soal kita harus berteman. Karena kalau memang pecah konflik, ya mau nggak mau kita harus berteman. Dan apakah kecenderungannya geopolitik kita nantinya akan lebih ke barat? Itu aja Pak, terima kasih. Yang terakhir Mbak penulis, tolong namanya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Andika. Terakhir ketemu di pemakaman Pak Habibie di Kalibata. Ya, Pak, saya penulis Pak, tapi berhasil diundang ke Paris Peace Forum, membawa buku saya ini The Peace Message, 1000 Poetry for Peace for the World. Di forum itu ada banyak ya, Uni Eropa, Uni Afrika juga, dan juga saya beruntung karena berusaha memberikan ide kan perdamaian melalui hasanah sastra dan budaya. Nah Pak, saya tadi dengar Pak, satu hal yang dari perspektif geopolitik yang Pak ya, dan bagaimana soft power itu sangat penting di Indonesia, dan bagaimana juga pemilih yang akan datang leader di Indonesia itu adalah anak-anak muda. Jadi kalau menurut Bapak untuk strategi geopolitik kita di sektor pendidikan dan budaya seperti apa? Karena negara Korea udah begitu masifnya, juga negara Jepang sudah sangat tinggi memasuki sektor budaya dan mewarnai, menginfluence anak-anak muda kita. Terus tadi dari perspektif Bapak sangat luas, kita tidak bisa membayangkan ternyata memang kita ini harus masuk ke dalam satu sistem tapi bisa juga defense di negara kita. Nah, bagaimana Pak Bapak menyikapi platform diplomasi budaya kita sehingga kita agak cool di tengah banyaknya berperang. Terima kasih Pak, salam literasi. Namanya Mbak? Edrida Pulungan. Edrida Pulungan, Sasongko. Oh iya. Yang jelas Sasongkonya. Mbak Edrida ya? Ya. Ya, Pak Hendra. Jadi kalau menurut saya kita tidak bisa, saya sendiri tidak tahu. Tapi yang saya tahu Cina sudah 2 kali melakukan latihan perang dan menggelar
lebih dari 100 pesawat terbangnya di Selat Taiwan. Itu nggak pernah dilakukan, dan itu fakta. Terus menggelar armada yang terdiri dari 16 kapal perang terbaiknya juga digelar di Selat Taiwan. Itu juga tidak pernah dilakukan. Jadi terus terang saya tidak tahu Pak Hendra, apakah kemudian beliau tetap akan stay pada komitmennya. Tapi menurut saya tadi, dan ini sifat manusia, semakin meningkat pula kebutuhannya. Makanya nggak pernah akan berhenti. Negara kita mau sampai kapan saja tetap berusaha untuk keadilan, kemakmuran. Makmur sekarang dengan makmur 20 tahun lagi udah beda tuh. Sekarang mungkin, saya ingat waktu kira-kira masih zaman Pak Harto yang disebut miskin itu $1 per hari. Itu ukuran. Sekarang kan sudah $2.15. Sekarang nih udah berbeda. Tapi termasuk miskin. Jadi miskinnya dulu dengan miskinnya sekarang sebenarnya udah beda. Nanti pun begitu. Jadi sampai kapanpun tetap aja ada orang miskin nanti. Karena apa? Standar miskinnya sendiri berubah terus. Saya bilang moving target. Jadi target itu mundur terus. Jadi sampai kapan juga nggak pernah kena gitu. Tapi memang kita harus begitu Pak. Jadi itu Pak, saya tidak bisa menjawab. Hanya faktanya memang Cina sangat serius dalam show of force atau menunjukkan kekuatan kepada Taiwan. Tapi itu bukan terprovokasi dengan datang. Ya, itu kan ayam dan telur. Jadi bagi saya sih apalah, intinya menurut saya mereka kirim pesan bahwa mereka siap. Itu menurut saya. Bacaan saya siap. Ini saya gelar nih pesawat 100-an, kemudian kapal laut 16-an. Kemudian Mas Iwan, kita politik luar negeri kita bebas aktif. Jadi kita memang harus tetap. Tapi kan saya bilang tadi, bebas kita nggak punya teman, nggak dekat dengan siapapun, itu bebas aktif Mas. Tapi kita dekat dengan semuanya juga bebas aktif. Jadi itu pilihan kok. Jadi menurut saya kita tidak harus menjadi bagian dari blok mana, tapi kita bisa kemudian punya teman banyak. Untuk pertama kalinya kita jadi host country untuk latihan multilateral. Kan pertama kali waktu saya Panglima Mas. Gitu loh. Nah kemudian bahwasannya apakah dikeluarkannya untuk edisi 2023 tadi yang peta standar Cina tanggal 28 Agustus merespon, kebetulan kan bukan kita aja yang kemudian merasa wah ini nggak fair dong nih, masa mengklaim garis batas. Bukan kita sendiri Mas, bahkan yang India itu nggak pernah tadi ya, sekarang dimasukin. Rusia dimasukin juga. Jadi yang merespon wah ini nggak fair nih, itu banyak negara yang saya bilang tadi, mulai dari Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Vietnam, Cina, India dengan Rusia sekarang. Ya gitulah. Jadi nggak usah GR juga kita satu-satu yang ditarget, nggak juga. Tapi itulah kenyataan Mas Iwan. Artinya memang kita dalam hal perbatasan kita, ya mereka menganggap itu wilayah mereka. Dan banyak wilayah negara lain juga yang mereka anggap itu wilayah mereka. Kemudian Mbak Dery tadi ya, Mbak Edrida, sangat betul Mbak. Jadi menurut saya soft power, pop culture atau budaya itu memang salah satu kekuatan. Kekuatan karena apa? Karena juga akhirnya membuat respect. Bayangin Mbak, BTS mana ada grup band yang diminta bicara di General Assembly, UN General Assembly, nggak ada Mbak. Tapi BTS diundang untuk bicara dan berbicara untuk kalau nggak salah tentang anak muda. Hal yang sama BTS juga diundang oleh Presiden Joe Biden. Karena apa? Karena pengaruhnya Mbak. Dan ingat BTS itu punya BTS Army loh. Oh iya. Boleh aja orang punya kekuatan tetapi
dukungan netizen masyarakat. Wah, ini jago nih. Sudah dibuktikan. Jadi menurut saya soft power juga merupakan satu kekuatan, dan Korea Selatan dalam hal ini juga sudah membuktikan dia mungkin benar bukan ekonomi yang terbesar, tapi dia masih lebih besar dari kita, South Korea. Tapi juga dalam hal persenjataan mungkin juga bukan yang termasuk top 5, tapi melalui pop culture-nya dia bisa menunjukkan bahwa dia yang sangat dihormati negara lain. Dan itu pasti yang paling penting, pinternya ini membawa ekonomi South Korea itu jauh lebih maju. Karena tadi revenue yang di-generate oleh K-pop ini luar biasa sekali. Kalau nggak salah diukur untuk besaran ekonominya itu sampai dengan hampir BTS sendiri itu hampir 1% dari GDP, dari ekonomi mereka. Total itu mungkin hampir dengan 3%. Itu kan sesuatu tadi yang seperti kita bilang, kita capek-capek bagaimana caranya uang orang masuk ke sini, orang luar maksudnya. Korea dengan memajukan pop culture-nya, uang dari luar itu masuk. Luar biasa sekali. Jadi itu yang memang harus kita kerjakan. Kita punya Dangdut Academy Asia. Dan itu brilian bagi saya. Ya belum melebar, tapi tadinya kan cuma Dangdut Academy Indonesia. Akhirnya rupanya animo masyarakat banyak. Akhirnya dibuka Asia. Asia tadinya hanya Southeast Asia, Mbak. Sekarang Turki sudah masuk. Yang terakhir, jauh loh itu. Jadi bukan tidak mungkin. Kita juga punya kayak America's Got Talent, ya kan? Kita punya kayak pop culture. Sekarang Dangdut Academy Asia mulai, dan saya yakin akan banyak lagi lah anak-anak muda Indonesia yang kemudian bisa membawa kultur atau apapun itu yang sifatnya soft power, kemudian menjadikan Indonesia bangsa yang lebih dihormati. Bukan hanya karena tadi, belum tentu karena militernya, tapi mungkin karena tadi sesuatu yang ternyata di luar dugaan orang. Waduh, orang jadi tahu kita. Putri Aryani, mungkin orang banyak yang nggak tahu tadinya Indonesia, tapi seorang diri Putri Aryani karena begitu dihormati oleh Simon Cowell, akhirnya semua jadi juga respect. Ya. Begitu pulang ke sini semuanya pengen ketemu Putri Aryani juga. Itu aja, Mbak. Makasih Mbak Edna, dan terima kasih kehadiran semuanya. Pak Hendra terima kasih. Salam saya untuk para teman-teman kita yang bekerja untuk Dignity-ku. Saya kagum sama Pak Hendra. Ya, terima kasih Pak Andika. Terima kasih juga teman-teman yang hadir. Mohon maaf kalau saya agak galak, saya soalnya agak demam panggung sebenarnya. Jarang-jarang jadi moderator. Oke, mungkin buat teman-teman nanti ISDS akan berusaha sering-sering mengadakan diskusi semacam ini. Kira-kira gimana Pak feedbacknya? Oke ya kalau diteruskan ya. Lanjut ya. Ya, pembicara lain benar. Nanti pembicara lain kita juga akan cari biar bervariasi, bukan cuman mungkin dari Pak Andika dari perspektif yang berbeda. Nah, itu silahkan follow IG-nya. Oke, terima kasih, itu aja. Silahkan teman-teman bisa ambil cemilannya, kayaknya masih ada.